Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjut kembali pembahasan kita atau pelajaran kita tentang sirah nabawiyah atau sirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang nanti mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari keluarga yang terpandang gitu ya. Ayah beliau bernama Abdullah. Cuman beliau ayahanda Rasulullah SAW meninggal ketika Rasulullah ini belum lahir. Dalam riwayat yang lain itu baru 2 bulan. Dalam riwayat yang lain sebelum Rasulullah lahir sudah meninggal. Ini yatim, benar-benar yatim begitu. Jadi belum pernah melihat ayahandanya. Abdullah ini adalah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini anaknya siapa ya? Jadi kalau kita paling enggak tahu ayahnya, kakeknya, terus kakek buyutnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Masalah betul. Bin siapa lagi atasnya? Bin Abdi Manaf. Jadi keluarga besar Hashim itu jadi nama kabilah karena memang terpandang begitu ya. Sekilas tentang keluarga besar Nabi Muhammad SAW sebelum kita masuk ke pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak zaman dahulu Ka'bah ini sudah ramai. Kalau ditanya duluan mana antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa, duluan mana? Jawabannya adalah duluan Masjidil Haram. Ya. Setelah itu baru Masjidil Aqsa. Memang di awal-awal Islam, umat Islam diperintahkan untuk berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Setelah itu ke Masjidil Haram. Masjidil Aqsa zamannya Nabi Isa alaihissalam. Masjidil Haram zamannya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Sebelumnya jauh begitu. Jadi Nah, Ka'bah ini sudah ramai sejak zaman dahulu. Nah, kebanggaan orang Arab itu memberikan penghormatan bagi jemaah haji. Jadi senang banget begitu ya. Sampai sekarang katanya juga masih masya Allah luar biasa. Saya belum pernah berangkat ke sana haji. Katanya itu ada yang sedekah itu 1 kontainer makanan begitu katanya. Nanti kita bareng-bareng ke sana juga boleh. Ya, jadi luar biasa begitu. Dalam hal melayani tamu-tamu Allah itu luar biasa. Nah, di antaranya ada yang namanya as-siqayah ar-rifadah, yang ini dipegang oleh kakek buyut Rasulullah SAW tadi, yang memberikan minum pada jamaah haji, memberikan makan atau menjamu jamaah haji, itu adalah dari Hashim ini. Gitu. Jadi memang sudah bangsawan begitu ya ketika itu. Nah, kemudian beliaulah katanya Hashim ini yang pertama kali
menyediakan as-sarid. As-sarid itu roti kering yang diremuk yang dikasih air. Ketika itu makanan istimewa gitu bagi jamaah haji. Ini kakek buyut Rasulullah SAW. Dan Hashim ini diambil dari kata tadi yang membuat hidangan makanan dari remukan roti yang diremuk kemudian dikasih air gitu. Kemudian Abdul Muthalib ini adalah salah satu anaknya Hashim. Beliau memiliki 4 orang putra dan 5 orang putri. Nah, cuman memang Abdul Muthalib ini tidak lahir di di Mekah begitu. Abdul Muthalib ini tidak lahir di Mekah. Hashim ini punya istri di Mekah, cuma dia punya istri di tempat yang lain, di Madinah kalau nggak salah ya. Nah, ketika melakukan perjalanan itu dia menikah di situ, kemudian setelah itu Hashim ini meninggal dunia. Nah, Abdul Muthalib ini kemudian nggak ada yang tahu begitu awalnya, nggak ada yang tahu. Tapi ketika sudah mulai menginjak anak-anak, usia kalau nggak salah sekitar 8 tahun, maka Al-Muthalib, ada Abdul Muthalib, ada Muthalib. Muthalib ini saudaranya siapa? Hashim. Muthalib ini manggil atau ngambil Abdul Muthalib dibawa ke Mekah begitu. Makanya katanya kenapa disebut dengan Abdul Muthalib? Karena ketika Muthalib ini bawa, dia masih kecil, seolah-olah dia adalah hambanya Al-Muthalib begitu. Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Ketika itu Abdul Muthalib ini masih kecil begitu. Kemudian akhirnya dia dibesarkan di Mekah, kemudian sehingga beliau ibadatnya menggantikan, meneruskan kakeknya atau ayahnya Hashim tadi. Kemudian selanjutnya momentum besar yang terjadi bagi Abdul Muthalib adalah yang pertama ketika penggalian air Zam-Zam. Jadi sebelum Abdul Muthalib ini menemukan itu, air Zam-Zam itu tertutup, ya, tutup pasir begitu, nggak kelihatan begitu. Kemudian Abdul Muthalib ini bermimpi, disuruh untuk menggali air Zam-Zam. Kemudian yang kedua, kisah besarnya adalah ketika kedatangan pasukan gajah Abu Dalha yang pada pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan begitu. Nah, Abdul Muthalib ini punya anak yang berjumlah 10 orang laki-laki, dan beliau bernadar, kalau saya dikaruniai anak 10 maka saya akan korbankan 1 gitu. Artinya ini bukan syariat Islam ya, ketika itu belum datang Rasulullah SAW. Maka diundi, ternyata yang keluar namanya adalah Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Akhirnya mau disembelihlah, mau dikorbankanlah Abdullah ini. Tatkala mau disembelih, orang-orang ini pada kasihan. Orang-orang kasihan, jangan disembelih, jangan dikorbankan, kasihan begitu. Kemudian akhirnya disuruh mengundi, diundi antara 10 ekor unta dengan Abdullah tadi, diundi. Ternyata yang keluar nama Abdullah. Suruh nambahin lagi, 10 lagi, coba tambahin lagi, yang masih keluar namanya Abdullah lagi. Sedap. Jangan-jangan memang disuruh begitu ya, untuk dikorbankan. Tambahin lagi sampai genap 100 ekor unta. Dan dari situlah katanya syariat jihad itu dengan mengganti 100 ekor unta ketika ada orang yang membunuh orang lain tanpa disengaja gitu. Jadi bayar jihad dengan 100 ekor unta. Nggak tahu kalau harganya berapa ya, seekor unta berapa ya?
Kalau 100 ya tinggal dikalikan. Jadi itu dietnya. Nah, kemudian di antara paman-paman beliau yang masih hidup ketika Rasulullah diutus itu ada 4 paman beliau, artinya anak-anaknya Abdul Muthalib itu yang masih hidup ada 4, yaitu Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan satu lagi Al-Abbas. Ya, jadi ada 4 paman beliau yang masih hidup ketika Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Abu Lahab, Abu Thalib, Abbas, dan Hamzah. Hamzah ini paman beliau. Dan 2 masuk Islam dan 2 lagi belum menerima agama Islam. Hamzah meninggal ketika perang Uhud kalau nggak salah ya. Kemudian kalau Al-Abbas meninggal setelah Rasulullah meninggal. Nah, Abu Thalib, kemudian Abdullah, kemudian Az-Zubair itu dari satu orang ibu. Artinya ibunya sama. Kalau ayahnya jelas sama-sama siapa? Abdul Muthalib tadi. Tapi seorang ibu yang sama. Kalau si zaman dahulu memang biasa, seorang laki-laki punya istri lebih dari 1 itu biasa. Kalau sekarang luar biasa, 2 aja luar biasa. Ada yang nikah lebih dari 1, yang ribut bukan istrinya biasanya kadang-kadang, yang ribut malah fan-nya. Ini makanya Abu Thalib itu sangat sayang pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tunggal ibu bapaknya itu. Abdullah itu sama Abu Thalib itu tunggal bapak tunggal ibu. Jadi sangat dekat gitu. Makanya dibela-belain luar biasa Rasulullah SAW gitu. Kemudian selanjutnya mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di kabilah besar Bani Hashim tadi ya. Beliau lahir di hari Senin. Ulama sepakat bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Rasulullah pun menyebutkan demikian, saya lahir di hari Senin begitu. Cuman tanggalnya sama bulannya ini beda-beda Pak. Jumhur mengatakan atau kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya bulannya Rabiul Awal begitu. Bulannya Rabiul Awal atau bahasa Jawanya apa? Mulut ya, mulut. Dari kata-kata maulid mungkin itu, mulut. Nah, cuman tanggalnya itu juga beda-beda. Ada yang mengatakan tanggal, di sini beliau lebih menguatkan tanggal 9 Rabiul Awal. Di riwayat yang lain mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 17. Jadi beda-beda. Kenapa kok bisa beda-beda? Kenapa bisa beda-beda? Karena memang ketika itu nggak diperhatikan. Rasulullah belum lahirnya kan nggak jelas apa. Kemudian juga ulama orang-orang nggak terlalu memperhatikan. Biasanya yang diperhatikan tahunnya, ya tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ketika Rasulullah SAW lahir terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Adapun kisah-kisah mengenai kelahiran Rasulullah SAW yang berkaitan, misalkan disebutkan api yang di Majusi itu padam, kemudian istana Kisra runtuh dan seterusnya, itu kebanyakan hadis-hadisnya hadis-hadis yang tidak sahih begitu. Jadi enggak jelas begitu. Tidak kuat hadisnya, hadis-hadis yang lemah begitu. Adapun di antaranya hadis yang lemah tapi enggak terlalu lemah banget, itu ibunya melihat cahaya ketika melahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau lahir beberapa hari, kemudian
Setelah beliau lahir kemudian dibawa oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Sangat bahagia dengan kelahiran sang cucu. Kemudian yang beri nama adalah kakeknya, diberikan nama Muhammad. Dan zaman dulu belum ada nama yang sama dengan seperti itu. Baru pertama kali Rasulullah itu orang yang diberi nama Muhammad. Sebelumnya nggak ada orang yang namanya Muhammad. Kalau yang lain-lainnya banyak ya. Ini nggak ada begitu. Kemudian beliau disusui oleh budaknya Abu Lahab. Nah, namanya siapa? Itu nanti kalau sudah setelah ini, yaitu Suwaibah. Pertama Suwaibah dulu. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Zaman dahulu biasa dikasih disusui begitu ya. Budaknya Abu Lahab, dan dia adalah ibu susu dari Rasulullah, dari Hamzah juga. Jadi Hamzah itu juga saudara sepersusuannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin umurnya juga seumuran ya Rasulullah dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah 3 hari kemudian setelah seminggu disebutkan dalam riwayat itu, kemudian dikhitan Rasulullah oleh kakeknya. Kemudian setelah itu disusui atau dibawa ke kabilah Bani Sa'ad yang tadi disebutkan Halimatus Sa'diyah. Kenapa kok disusui ke Bani Sa'ad segala, nggak oleh ibunya sendiri? Karena di kota itu lebih riskan terhadap penyakit gitu ya. Nah, ke Bani Sa'ad ini di perkampungan gitu, yang udaranya masih bersih, kemudian bahasanya masih bagus begitu. Biasanya kalau orang kampungan bahasanya, nggak tahu kalau sekarang yang dulu kan bahasanya halus begitu, bahasa Arabnya kalau di sana bagus begitu. Kalau di kota sudah kecampuran orang-orang dari mana-mana, bahasanya bisa macam-macam begitu. Jadi memang sengaja susui oleh orang-orang dari berkampung atau Halimatus Sa'diyah. Kisahnya ini dalam riwayat Ibnu Ishaq, beliau mengatakan intinya begini, intinya aja biar cepat. Jadi Halimatus Sa'diyah ini ketika dari Bani Sa'ad ke Mekah, ke kota, itu dia memang sengaja mencari bayi untuk disusui begitu, untuk mencari upah begitu. Dia membawa onta yang sudah tua dan keledai yang kurus kering begitu, nggak ada susunya begitu. Makanya dia terlambat. Yang lain-lain sudah dapat semuanya. Teman-teman yang dari Bani Sa'ad ini sudah dapat anak persusuannya semuanya, sudah siap-siap pulang, tinggal Halimah ini. Awal ditawari sama Muhammad kecil ketika itu nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena anak yatim, begitu. Anak yatim nggak banyak uangnya, begitu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ya sudahlah, nggak apa. Akhirnya daripada saya pulang nggak bawa anak bayi, akhirnya diambillah Rasulullah SAW. Nah, ternyata terjadi hal-hal yang luar biasa begitu. Yang semula tunggangannya ini susunya nggak keluar, begitu. Tiba-tiba jadi ada isinya semuanya, diperah semuanya. Yang semula anaknya, namanya menyusui berarti kan punya anak sendiri kan, kemudian anak susuannya begitu. Jadi kalau orang nggak punya anak, biasanya nggak bisa menyusui begitu. Nah, dia punya anak. Nah, biasanya itu dia nggak bisa menidurkan anaknya karena rewel terus, kehausan terus, air susu uminya atau Halimah sendiri itu nggak banyak karena nggak punya minum juga begitu, nggak punya minuman begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW dibawa oleh beliau, tiba-tiba terjadi luar biasa sama suaminya. Apa bawa aja, mudah-mudahan anak ini bawa berkah begitu. Dan ternyata beneran. Setelah itu ternyata hewan-hewan tunggangannya ini ada air susunya begitu. Sampai akhirnya diminum dan semuanya kenyang, luar biasa.
dan tiba-tiba air susunya itu juga ibunya atau Halimatus Sa'diyah ini juga ternyata penuh begitu, sampai dua-duanya, artinya Rasulullah dan anaknya itu kenyang semuanya, bisa tidur semuanya. Dia mengatakan, malam ini saya baru bisa tidur nyenyak begitu. Jadi masya Allah keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Setelah itu kemudian dibawa pulang ke Bani Sa'ad tadi. Ini juga terjadi hal-hal yang luar biasa begitu. Ketika perjalanan yang semula dia itu tertinggal ketika berangkat, ketika pulang dia yang terdepan. Pada heran semuanya. Sampai ada yang menanyakan, ini enggak hewan tungganganmu yang kemarin kamu buat berangkat? Iya begitu. Ternyata pulangnya jadi sehat-sehat semuanya, jadi jalannya cepat semuanya, mengalahkan bahkan yang lain-lainnya. Ini luar biasanya. Nah, kemudian sampai di mana? Bani Sa'ad sendiri itu juga pada heran. Karena apa? Karena kambing-kambingnya itu padahal ketika itu musim kering gitu. Yang lainnya itu pada kurus semuanya, nggak bisa diperah gitu. Kambing-kambingnya Halimah ini gemuk-gemuk semuanya, susunya banyak semuanya, bisa diperah begitu. Sampai ada yang mengatakan begini, kalau nanti kambing-kambingnya Halimah ini digembalakan di sana, maka ikuti begitu, suruh mengikuti, maksudnya biar sama-sama dapat makanan. Diikutilah, tapi ternyata yang kenyang hanya kambing-kambingnya Halimah saja. Masya Allah biasa. Jadi ini kisah masa kecil Rasulullah SAW di pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ketika genap 2 tahun, kemudian beliau SAW berarti kan sudah selesai cara bahasa Jawanya disapeh itu sudah selesai asli eksklusifnya begitu ya. Disapeh 2 tahun, maka dibawalah ke Mekah lagi, ketemu sama ibunya lagi, si Aminah begitu. Maka siapa? Halimah ini gercik gitu. Gercik itu apa ya? Gercik bahasa Indonesianya apa ya? Biar sama saya saja begitu, karena ternyata Rasulullah ini membawa berkah begitu ya, nggak usah kan, biar di sana lebih bersih udaranya, biar belajar bahasa begitu, pokoknya diajak begitu. Akhirnya ya udahlah, boleh untuk dibawa lagi ke Bani Sa'ad lagi, dibawa ke sana lagi. Nah, kemudian setelah itu dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah ini didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Usia beliau sekitar 4-5 tahun ketika itu, masih di Bani Sa'ad ya. Nah, ketika sedang main-main begitu, Rasulullah atau Muhammad kecil ini didatangi oleh malaikat Jibril di belah dadanya. Kemudian diambil jantungnya atau hatinya, kemudian dicuci, dibersihkan, dimasukkan lagi begitu. Nah, teman-teman yang lain pada ketakutan semuanya, ketakutan Muhammad dibunuh begitu. Nah, sampai akhirnya Halimah ini pun mencari-cari, sehingga peristiwa ini membuat Halimah itu merasa khawatir atas diri beliau, sehingga dikembalikan lagi ke ibundanya. Kemudian beliau tinggal bersama ibundanya sampai usia kira-kira 6 tahun. Jadi tadi usia beberapa hari disusui sama siapa tadi? Suwaibah, budaknya siapa? Abu Lahab. Setelah itu kemudian dibawa ke Bani Sa'ad, disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia kira-kira 6 tahun berarti jadinya. Sampai 5 tahun ya, sampai 5 tahunan kira-kira. Nah, kemudian beliau bersama ibundanya lagi ketika itu usia sekitar 6 tahunan. Nah, sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah memandang perlu untuk menziarahi kubur suaminya, yakni Abdullah, yang kala itu meninggal di Yathrib zaman dahulu.
sekarang namanya Madinah. Jadi meninggalnya Abdullah adalah di Madinah. Maka beliau pun keluar ke Mekah, ke Madinah, kira-kira perjalanannya itu 500 km ya. Kalau jalan naik bis itu Semarang Jakarta nggak sekitar itu ya, betul. Semarang Jakarta. Zaman dahulu belum ada jalan kayak sekarang ya. Belum ada jalan kayak sekarang. Semarang Jakarta isinya gurun, padang pasir, bebatuan begitu. Bersama anaknya, bersama Muhammad, sama pembantunya Ummu Aiman, serta mertuanya Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah mengunjungi pusara atau kuburan ayahnya bersama ibunya, bersama pembantu ayahnya, dan juga bersama kakeknya Abdul Muthalib. Nah, setelah tinggal di sana di Mekah, di Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah. Tapi di tengah perjalanan ibunya meninggal. Sudah ayahnya tadi meninggal ketika belum lahir, ini usia 6 tahunan kira-kira sudah meninggal ibunya. Yatim, piatu. Nggak tahu piatu itu yatim ya, artinya sudah nggak punya ayah, sudah nggak punya ibu. Ketika itu usianya baru sekitar 6 tahun. Ini Rasulullah SAW. Tapi kakeknya sangat sayang. Kemudian setelah pulang ke Mekah, ibunya meninggal di daerah Abwa, itu antara Mekah dan Madinah. Kemudian setelah pulang, Rasulullah bawa kembali ke Mekah oleh kakeknya. Rasulullah sangat disayangi oleh kakeknya ini, yakni Abdul Muthalib. Ibnu Hisham berkata, biasanya Abdul Muthalib ini punya tempat khusus di di depan Ka'bah gitu ya, depan atau belakang ya, pokoknya depan Ka'bah lah itu. Ada permadaninya khusus buat beliau, karena beliau ini bangsawan, beliau yang ngurusi Ka'bah juga gitu. Nggak ada anak-anaknya yang berani duduk di situ. Nah, Rasulullah pernah main ke situ, dilarang, maka kakeknya ini biarkan dia. Jadi sayangnya begitu ya. Apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, kelak dia akan menjadi orang besar begitu. Ini kata kakeknya ini Abdul Muthalib. Kemudian saat beliau berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya yang menyayangi juga meninggal. Ketika usianya belum genap 10 tahun, masih 8 tahunan. Kemudian beliau sempat berpesan sebelum meninggal itu untuk diminta rawat oleh pamannya Abu Thalib. Jadi setelah ibunya, kakeknya, terus pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini Masya Allah sangat sayang kepada keponakannya, berarti ya, Rasulullah ini keponakannya. Bahkan kadang lebih mengutamakan beliau daripada anak-anaknya. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan mereka, ini anak-anaknya. Dia juga mengistimewakannya dengan penghormatan dan penghargaan. Jadi disayang sama kakeknya sejak usia 8 tahunan tadi. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhamah bin Arfatah, dia berkata, ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim paceklik, tidak turun hujan. Lantas orang-orang Quraisy berseru, wahai Abu Thalib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu mari kita minta agar diturunkan hujan. Maka kemudian Abu Thalib keluar dan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal, pertanda hujan lebat akan turun. Yang darinya muncul kabut tebal yang sekitarnya terdapat sumber mata air sumur. Lalu Abu Thalib memegang anak tersebut, menyandarkan punggungnya
ke Ka'bah serta menaungi dengan jari jemarinya. Ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali, namun tiba-tiba awan datang dari sana sini, kemudian turunlah hujan dengan lebatnya sehingga lembah mengalirkan air dan lahan-lahan menjadi subur. Jadi ini ketika Rasulullah SAW masih kecil begitu ya. Kemudian di antara kisah yang lainnya, ketika beliau beranjak mulai remaja, beliau ketika berusia 12 tahun, nanti terus kalau sekarang lulus SD ya, setelah lulus SD begitu, pamannya Abu Thalib membawanya berdagang ke negeri Syam hingga mereka sampai di tempat yang bernama Busra yang masih termasuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota dari Hauran. Ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi, karena memang zaman dahulu termasuk negara adidaya adalah Romawi. Jadi undang-undangnya, kekuasaannya yang dikuasai oleh dari Romawi. Nah, di sana ada ada seorang rahib atau pendeta yang bernama Bahira atau Muhaira. Ada yang mengatakan aslinya adalah namanya Jarsis begitu ya. Ketika rombongan tiba, dia langsung menyongsong mereka. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu, yakni Bahira tadi ya. Ada rombongan datang, Bahira ini menyambutnya begitu. Kemudian berjalan di sela-sela mereka hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Allah memegang tangannya sambil berkata, inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Jadi pendeta ini ternyata mengenali Rasulullah SAW yang ketika itu masih berusia kira-kira 12 tahun begitu. Abu Thalib dan para kaum Quraisy bertanya padanya, bagaimana Anda tahu hal itu? Dia menjawab, sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari perbukitan, tidak ada satupun dari bebatuan atau pepohonan melainkan bersujud kepadanya. Jadi, tanda-tanda kenabiannya itu kelihatan begitu ya. Dan keduanya tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya melalui tanda kenabian terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang berbentuk seperti apel. Jadi ada tanda kenabian di punggung Rasulullah SAW gitu ya. Katanya apa namanya? Seperti apa namanya? Kayak apel begitu yang di punggungnya Rasulullah. Yang itulah termasuk kisahnya nanti Salman Al-Farisi ketika beliau ini mencari-cari agama yang lurus begitu. Ketemu sama pendeta, dibilangin nanti kesana saya apa namanya nabi meninggal gitu. Terus sampai akhirnya ditunjukkan nanti akan datang seorang nabi. Ciri-cirinya disebutkan, salah satunya adalah ciri-cirinya dia tidak makan apa namanya sedekah, lalu makan hadiah. Ciri-ciri yang lain ada tanda kenabian di punggungnya begitu. Maka nanti Salman ini bawa kepada Rasulullah karena terdengar kabar datang seorang nabi begitu. Bawakanlah makanan. Wahai Rasulullah, ini sedekah, maka makanan tadi dibagikan pada sahabat-sahabatnya dan beliau tidak makan. Kemudian lain waktu hari lagi Salman ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ini makan hadiah. Akhirnya dimakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oh, berarti ini tanda-tanda seorang nabi begitu. Kemudian sambil apa namanya lihat-lihat begitu punggungnya, maka Rasulullah menyingkap punggungnya. Kemudian Salman mengetahui, Rasulullah mengetahui maksud dari Salman tadi. Akhirnya dipeluklah Salman begitu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka berpegang dengan kita, itu mereka mengetahui akan datang seorang nabi, akan datang seorang nabi. Maka dalam ayat disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri begitu ya. Jadi mereka aslinya tahu begitu. Mereka aslinya tahu. Cuman mereka tidak mau menerima, mengingkarinya.
enggan begitu. Jadi mereka aslinya tahu begitu. Kemudian akhirnya disuruh pulang lagi. Ketika disampaikan tadi, maka Abu Thalib diminta untuk pulang. Dia meminta pada Abu Thalib agar memulangkan keponakan tersebut, balik lagi ke Mekah lagi, karena khawatir kalau ada apa-apa begitu ya. Kemudian kisah selanjutnya tentang perang Fujar. Pada saat beliau berusia 20 tahun, berkecamuklah perang Fujar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka yang Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Harb ibn Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum karena faktor usia dan kebangsawanannya. Kemenangan pada pagi hari berada di pihak kabilah Qais, namun pada pertengahan hari keadaan berbalik, kemenangan tersebut berada pada Kinanah. Nah, perang Fujar ini dinamakan demikian kenapa? Karena terjadi pada Ashhurul Hurum, pada bulan-bulan haram, yang mana aslinya mereka itu ketika di bulan haram itu mereka tidak boleh berperang gitu. Apa istilahnya? Gencatan senjata gitu ya. Jadi kalau pas bulan-bulan haram mereka tidak berperang. Nah, perang Fujar ini terjadi pada bulan haram, artinya bulan yang diharamkan untuk berperang. Makanya disebut dengan perang Fujar, berarti menyalahi gitu ya. Kata fajar itu artinya adalah buruk begitu ya. Ini kemudian nanti ada Hifdzul Fudul, ada beliau diperintah kalau beliau membawa dagangannya Khadijah berdagang, karena saking amanahnya, Masya Allah, Khadijah pun senang pada beliau. Kemudian setelah itu nanti pernikahan dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya Rasulullah sangat amanah. Kemudian Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Maisarah ini laki-laki yang bareng sama Rasulullah pergi untuk berdagang. Jadi Maisarah bukan perempuan. Kalau di Indonesia Maisarah jadi perempuan. Jadi perempuan, bukan jadi perempuan. Dipakai nama perempuan. Tapi Maisarah ini laki-laki. Seperti kayak Mughirah itu juga ada tak marbutohnya, Hamzah, Tolhah, Muawiyah, ini semuanya nama laki-laki tapi ada tak marbutohnya gitu ya. Maisarah ini juga sama. Dia adalah laki-laki yang ikut serta bersama membawa dagangan Khadijah gitu ya. Jadi Maisarah ini sangat paham sekali Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, karena ikut safar begitu. Makanya kalau pengen tahu orang, maksudnya pengen tahu akhlaknya orang, itu lihat diantaranya adalah dengan ketika kita sedang bersafar dengannya. Makanya Umar ketika mempersaksikan seorang, sudahkah kamu pernah bersafar dengannya? Begitu. Karena kalau orang safar itu akan tahu sifat aslinya begitu ya. Kalau baru ketemu sekilas mungkin kelihatannya Masya Allah santun, baik begitu. Tapi kalau pas safar nanti kan ketahuan begitu. Akan kelihatan bagaimana dia mensikapi di jalan dan seterusnya begitu. Dan ini beliau Maisarah sangat paham tentang Rasulullah SAW karena beliau menemani safarnya Rasulullah SAW yang berdagang membawa barang dagangannya Khadijah. Nah, Maisarah ini menyebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW kepada Khadijah gitu ya. Padahal Khadijah ini seorang bangsawan, seorang
wanita yang kaya raya, yang terhormat begitu. Beliau janda, tapi orang terhormat, orang bangsawan begitu. Maka setelah itu kemudian nikahlah Rasulullah SAW dengan Khadijah, dan Khadijah ini termasuk istri yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Paling berat ibaratnya gitu ya. Kalau istilahnya orang yang punya istri lebih dari satu, ketika istri pertama itu istri perjuangan. Kalau istri kedua, istri ketiga itu sudah enak-enaknya begitu ya. Tinggal suksesnya begitu. Nah ini Khadijah ini masya Allah luar biasa. Ketika semua orang mendustakan beliau, siapa yang mempercayai? Khadijah, masya Allah. Ketika semua orang memusuhi, siapa yang membela? Khadijah. Ketika semua orang enggan untuk berinfak, mengeluarkan hartanya untuk berdakwah, siapa yang mengeluarkan? Khadijah, masya Allah. Jadi benar-benar luar biasa. Makanya termasuk sayangnya Rasulullah SAW luar biasa kepada Khadijah. Katanya nggak tergantikan gitu ya. Walaupun ketika setelah meninggal beliau, ketika ditanya siapa seorang yang paling mencintai Rasulullah SAW, Aisyah. Dari kalangan laki-laki siapa? Ayahnya Aisyah begitu. Tapi tak bisa tergantikan dengan Khadijah yang memang luar biasa. Istilahnya mensupport dari segala bentuknya begitu. Ketika kondisinya tidak menentu, Khadijah yang menenangkan. Ketika tidak punya harta untuk berdakwah, Khadijah yang memberikan harta, dan seterusnya. Ini Khadijah. Dan beliau SAW itu tidak punya anak kecuali dari Khadijah. Aisyah, Ummul Mukminin, ibunda Aisyah ini, beliau tidak memiliki anak. Sampai meninggal nggak punya anak. Yang lainnya, istri-istri yang lainnya itu menikah sudah tua begitu. Jadi ya nggak punya anak begitu. Nggak punya anak. Nah, hanya dari Khadijah saja. Dari Khadijah ini ada 6 disebutkan di sini. Semua putra-putri beliau dari pernikahan beliau dengannya, kecuali putra beliau Ibrahim. Ibrahim dari ibu yang lain cuma meninggal dunia. Yang pertama adalah Al-Qasim ini juga meninggal dunia. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, sama Abdullah. Ini juga meninggal. Jadi beliau tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa begitu. Jadi beliau ini meninggal semuanya ketika masih kecil. Makanya beliau dijuluki Abul Qasim karena punya anak yang namanya Al-Qasim tadi. Semua putra beliau meninggal dunia di masa anak-anak. Sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan mulai Islam serta juga ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup kecuali Fatimah. Jadi semuanya meninggal. Akhirnya tinggal satu. Siapa? Fatimah. Berarti jalur yang langsung ke Rasulullah itu tinggal satu saja, Fatimah. Fatimah berarti hanya punya anak 2, yaitu Hasan dan Husain. Ini sudah berarti Rasulullah semuanya jalur nasabnya keturunan Rasulullah itu dari Hasan dan Husain itu saja, dari Ali bin Abi Thalib. Itu kisah seputar kelahiran Rasulullah SAW hingga beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan dari fase-fase atau kejadian ketika beliau
diutus, kemudian nanti fase Mekah, kemudian nanti fase Madinah bagaimana begitu insya Allah. Jadi ini kisah kehidupan kecil Rasulullah hingga beranjak dewasa begitu ya, sehingga menikah. Yang beliau lahir dalam keadaan yatim, dalam keadaan susah begitu, tidak punya, sudah meninggal ayahnya ketika kecil, ibunya juga demikian begitu. Tinggal ini nanti setelah ini masuk tantangan dakwah. Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah. Dan nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari bersama. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.